Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak dan ibu-ibu guru dan semua teman-teman rekan-rekan semuanya yang eh, telah berpartisipasi untuk mengetahui dan mengenal apa itu software tracker dalam dunia pembelajaran online, pembelajaran fisika dan juga pembelajaran yang lainnya. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu apa itu software tracker. Nah, sebelum lebih dalam lagi mengenal software tracker, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu dunia materi tentang fisikanya. Salah satunya adalah gerak dalam fisika, di mana gerak dalam fisika itu terbagi menjadi tiga, yakni gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Di mana gerak lurus itu dibagi lagi menjadi dua, yakni gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, gerak lurus beraturan itu adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan yang konstan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak lurus yang memiliki kecepatan tidak konstan. Artinya apa? Gerak lurus berubah beraturan ini dibagi lagi menjadi dua. Ada gerak lurus berubah beraturan dipercepat, artinya kecepatannya makin lama makin cepat setiap waktunya. Sedangkan yang kedua ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB diperlambat. Ini menunjukkan bahwa kecepatan benda makin lama makin diperlambat tiap waktunya. Lalu salah satu bentuk dari gerak dalam fisika adalah gerak parabola, di mana gerak parabola ini adalah gerak yang terjadi akibat adanya sudut elevasi terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, di mana gerak parabola ini akan kita analisis geraknya berdasarkan kecepatan terhadap sumbu X dan kecepatan terhadap sumbu Y. Selain itu, kita dapat menentukan berapa waktu si bola atau benda ini berada di titik puncak ataupun bola sudah berada kembali di tanah. Nah, selain itu kita dapat menentukan ketinggian maksimum dari benda tersebut pada gerak parabola. Nah, itu dan juga berapa jarak terjauh benda tersebut dari titik satu, titik awal ke titik akhirnya dengan terbentuknya gerak parabola, seperti itu. Nah, ini kan butuh waktu untuk menghitungnya dengan berbagai rumus seperti ini. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari kita adanya praktikum fisika tentang gerak parabola ini, kita membutuhkan waktu yang sangat lama karena dalam video itu kalau misalkan kita videokan kita tidak sama sekali dapat menentukan kecepatan secara kasat mata dan secara aktual. Nah, bagaimana caranya untuk dapat menentukan kecepatan itu yang tidak dapat kita lihat dengan kasat mata? Nah, salah satu untuk mengetahui dan dapat menentukan analisis gerak parabola ini adalah dengan menggunakan software tracker, di mana software tracker ini adalah software yang digunakan untuk menganalisis gerak dan optik dalam dunia fisika. Nah, selain itu software tracker ini tidak berbayar alias free, dan perusahaan yang meluncurkan software trackernya adalah Open Source Physics atau OSP. Dan bagaimana pembuatan software tracker ini dalam kerangka bahasa pemrograman Java. Nah, untuk mendapatkan software tracker ini, kita dapat mengunjungi website physlets.org/tracker. Ini dapat kita download software trackernya di web tersebut. Nah, untuk lebih dalam lagi kita coba untuk menginstal software tracker terlebih dahulu. Kita kunjungi Physlets. Nah, ini physlets.org/tracker. Nah, di sini
Bapak Ibu dapat melihat dan teman-teman semuanya web tracker atau website dari Visualize yang menyediakan software tracker. Nah, di sini ada tracker 5.1.5 installer. Nah, di sini ada Windows, OS X, Linux 32 bit dan Linux 64 bit. Nah, ini yang paling terbaru. Jadi, pakailah yang saya tunjukkan di sini. Nah, untuk mendownloadnya, misalkan di laptopnya Bapak Ibu atau teman-teman semuanya memiliki sistem operation sistemnya itu pakai Windows. Nah, kita klik Windows. Nah, kita tunggu sampai downloadannya selesai. Ini MB-nya datanya ini sekitar 98-an MB. Kita tunggu. Kita tunggu sampai downloadannya selesai. Nah, 97,8 MB. Nah, ini sudah selesai tracker 5.1.5 Windows. Nah, ini coba kita klik hasil downloadannya, atau nanti kita bisa lihat di folder download, dan itu klik 2 kali untuk mengaktifkan instalasinya. Klik yes. Nah, ini keluar seperti kotak dialog seperti ini dialognya. Nah, karena saya sudah menginstal, kalau sudah menginstal biasanya akan sudah terinstall di komputer, software trackernya akan muncul seperti ini, do you wish to reinstall it. Saya pilih yes saja supaya kita bareng-bareng instalasinya. Kita klik next, lalu I accept the agreement, ini kita klik, lalu next. Nah, ini harus dicentang karena nanti akan menampilkan tracker ini video bawaan dan eksperimen bawaan yang sudah terinstall di tracker ini. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan belum punya videonya dan ingin tutorialnya terlebih dahulu atau mencoba-coba terlebih dahulu, bisa menggunakan video atau eksperimen bawaan di tracker ini. Kita next lagi. Nah, ini diinstal. Kita tunggu proses instalasinya sampai beres. Kita tunggu proses instalasinya sampai beres. Nah, yang ini kita centangnya kita hilangkan, lalu finish. Nah, lalu kita akan masuk ke trackernya.
Nah, kita akan membuka trackernya yang sudah terinstall. Nah, ini sudah terinstall. Kita akan tunggu software tracker atau aplikasi tracker ini akan muncul kotak dialog pertamanya untuk kita memulai proses analisis dan pemakaian dari software tracker tersebut. Nah, sudah terbuka software tracker. Ini tampilan pertama dari software tracker, di mana di sini ada file, edit, video track, koordinat sistem, view help, dan seterusnya, dan berbagai macam icon-iconnya seperti itu. Nah, untuk satu contoh untuk tutorial kita aplikasi dan atau pemakaian dari software tracker ini, kita akan menggunakan aplikasi dari gerak parabola. Nah, untuk aplikasi gerak parabola ini kita klik file, lalu open file. Nah, lalu di sini ada berbagai macam video bawaan yang telah terinstall di software tracker ini. Nah, di sini sampai SunGray Move kayak gitu, karena ini aplikasi ini dapat menganalisis gerak dan maupun optik, pembahasan tentang gerak ataupun optik. Nah, contoh dari gerak parabola ini adalah kita klik ball-toss-out.move, open. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, klik oke, lalu kita perbesar. Nah, di sini kalau kita klik play video tersebut, nah, gerakannya itu adalah gerak parabola dari benda tersebut yang dilempar oleh seseorang, bola tersebut, dan lalu terjadi bentuk seperti parabola yang disebut dengan gerak parabola. Nah, bagaimana cara kita menganalisisnya? Yang pertama, kita akan tentukan terlebih dahulu awalan dari bola tersebut yang tampak dari tangan seseorang tersebut. Nah, ini kita geser sampai sini yang warna hitam ini. Nah, lalu di akhirnya juga kita pun geser. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara kita supaya pas? Kita pakai show or hide the coordinate access. Nah, ini kita klik. Nah, muncul koordinat aksesnya seperti ini. Nah, untuk supaya bola tersebut berada pada titik 0,0 dalam sumbu kartesius atau koordinat kartesius, ini kita geser, drag sampai ke titik perpotongan ini berada di tengah-tengah bola. Nah, lalu kita perbesar, di scroll dengan menggunakan mouse. Nah, sampai berada titik pada pusat bola tersebut. Nah, kalau sudah, kita perkecil lagi. Nah, seperti ini. Nah, coba kita play. Nah, ini kan masih berada di ini ya, di mana? Di bawah sumbu X. Berarti kita akan geser kembali. Nah, pas. Nah, di sini berarti titik terakhir dari bola tersebut kita analisis. Nah, setelah itu baru kita akan istilahnya, ini ada stick. Di sini kita akan melakukan kalibrasi terlebih dahulu dengan mengklik show, hide, or create calibration tools. Nah, kita klik, close new, lalu calibration stick. Nah, caranya untuk mengkalibrasi pada titik atas dan titik bawahnya, kita tekan shift yang lama, lalu klik kiri pada mouse. Nah, klik, lalu yang ujung bawahnya juga kita klik, shift-nya tetap tekan lama dan klik kiri mouse. Nah, kita dapatkan nilai 424,1 meter. Nah, ini bisa digeser supaya pas.
supaya benar-benar pas berada di titik atasnya maupun titik bawahnya. Nah 4,1. Nah ini kita bisa ubah sesuai dengan apa yang ada di dunia kenyataannya. Misalkan sticknya ini kita ubah menjadi 1 meter. Nah sudah ini 1 meter. Setelah itu baru kita melakukan tracking. Ada 2 cara, yaitu auto track ataupun tracking manual, tapi kita akan gunakan tracking manual saja supaya kita lebih paham bagaimana cara untuk men-trackingnya. Nah kita klik track, lalu new, lalu point mesh. Nah kan akan muncul di sebelah kanan itu adalah grafiknya nanti yang akan kita tracking pada video ini. Nah cara untuk men-trackingnya, arahkan kursor ini ke bola tersebut, lalu tekan shift yang lama. Nah akan berubah menjadi kotak kursornya. Nah lalu klik kiri juga pada mouse, lalu klik kiri lagi. Ini tekan lama juga shiftnya, sambil tekan lama shiftnya, lalu klik kiri mouse-nya, tekan shift pada keyboard yang lama, lalu klik mouse kiri mouse-nya, terus saja sampai selesai. Usahakan tepat pada titik pusat bola. Sudah selesai. Nah ini 16 titik ya, kita sudah tracking dan sudah kita simpan di grafik X terhadap T. Nah kita bisa ngubah sumbu X terhadap T, ini kita bisa ubah dengan coba kita posisi terhadap Y nya. Nah seperti ini bentuknya, atau kita ubah posisi magnitude-nya atau R-nya, seperti ini grafiknya sesuai dengan kebutuhan, atau Vx-nya kita ubah atau Vy-nya kita ubah. Nah ini tergantung kebutuhan kita mau analisis gerak parabolanya tentang apa, kecepatan kah atau posisinya kah, seperti itu. Nah kalau sudah pengambilan data trackingnya, kita lakukan analisisnya. Caranya kita klik kanan di grafik tersebut, lalu pilih dan klik analyze. Nah selanjutnya kita akan melakukan proses analisisnya. Pertama ini centangnya kita hilangkan di lines-nya ini. Nah berupa titik-titik saja, dan kita lakukan analisisnya dengan klik analyze, lalu curve fits. Nah karena grafiknya ini berbentuk grafik linear, maka fit name-nya kita pilih line, karena di sini ada kubik, eksponensial, gaussian, parabola, dan sinusoid, dan lain juga. Karena grafiknya berbentuk linear, maka kita pilih fit name-nya line. Nah fit equation-nya atau persamaannya grafik itu adalah X sama dengan A besar kali T ditambah B. Nah yang kita ambil ini adalah nilai A-nya. A-nya itu adalah, parameter A-nya itu adalah kecepatan sumbu X. Berarti pada video tadi kita sudah dapat menentukan bahwasanya kecepatan pada sumbu X itu adalah 1,6 meter per second. Seperti itu. Nah, coba kita analisis yang lainnya. Kita ubah posisi Y-nya. Nah seperti ini. Nah klik lagi, klik kanan ya, ini klik kanan mouse, lalu analyze, klik kiri, ada mouse. Nah lalu ini kita klik kiri, hilangkan centangnya. Nah centangnya dihilangkan, ini centangnya dihilangkan karena kita akan menganalisis Y-nya saja, grafik Y-nya saja. Nah ini karena ini berbentuk parabola, kita akan fit name-nya yaitu parabola. Nah seperti ini, berarti Y sama dengan A kali T kuadrat ditambah B kali T ditambah C, persamaan
kuadrat. Nah, hasilnya adalah kita dapat menentukan kecepatan terhadap sumbu Y, yaitu kecepatan terhadap sumbu Y adalah 4,636 meter per second, seperti itu. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan pula nilai titik terjauh dari benda tersebut. Dari sini ke sini itu berapa jaraknya? Nah, jaraknya ini 0,855 meter. Nah, sedangkan untuk mengetahui tinggi maksimumnya, nah ini yang paling maksimum ini adalah kita cari yang paling tinggi. Ini nih 0,336 pada waktu 0,267 second. Berarti pada waktu 0,267 second, maka tingginya maksimumnya adalah 0,336 meter, seperti itu. Nah, kenapa ini kecil? Karena kan benar-benar tak kasat mata ya proses terjadinya pada video tadi fenomena parabolanya, makanya kenapa kita butuhkan software tracker seperti itu. Nah, untuk menyimpan hasil video tracking tadi ini, hasil trackingannya kita file lalu save tab as. Nah, nanti akan bentuknya .trk bukan .mov lagi atau .trz. Nah, kita bisa simpan di folder tracker dan di experiments hasil trackingannya kita tadi. Nah, kita open. Nah, lalu ini adalah hasil dari trackingan kita yang sudah kita lakukan. Nah, kita bisa simpan di sini atau bisa kita ubah-ubah namanya, misalkan project 1 yang seperti ini, kita save. Nah, sudah save, selesai. Nah, selanjutnya kita bisa membuka kembali atau menutup kembali software hasil trackingannya, close tab. Nah, sudah selesai. Nah, lalu kita kembali lagi setelah kita sudah menginstalasi software trackernya. Kita sudah mengetahui bagaimana cara menganalisis gerak parabola di software tracker. Kita selanjutnya akan mencoba di optiknya, yaitu bagaimana cara, salah satu contohnya adalah analisis spektrum gas hidrogennya. Nah, di mana pembentukan spektrum gas hidrogen ini terjadi ketika lampu gas hidrogen ini melewati celah. Nah, lalu ini akan diteruskan ke prisma sehingga akan diuraikan panjang gelombangnya sehingga terdapat spektrum seperti ini. Nah, spektrum ini akan melakukan deeksitasi karena panjang gelombangnya atau energinya tidak stabil, sehingga tadinya yang proses terjadinya lampu gas hidrogen itu akibat terjadinya adanya tumbukan atom hidrogen oleh sinar katoda, maka itu tidak akan berlangsung lama dan akan terjadi proses deeksitasi karena tidak stabil. Nah, proses deeksitasi pastinya atom-atom energi-energi tersebut akan memancarkan energi atom-atom tersebut sehingga akan kembali lagi ke kulit ke dalam. Itu yang disebut dengan proses deeksitasi. Nah, kalau kulit ke dalamnya ke kulit satu berarti itu disebut dengan barisan Lyman, atau ke kulit yang kedua itu disebut dengan barisan Balmer, dan seterusnya seperti itu. Nah, dari lampu gas hidrogen tadi itu kan diuraikan oleh prisma sehingga dapat ditangkap oleh layar
spektrum gas hidrogennya seperti tampak pada ini slide ini. Nah, di sini tuh ada spektrum yang tampak kalau dilihat oleh kita ada warna biru, biru langit, dan warna merah. Nah, yang titik-titik ini adalah laser yang digunakan untuk dilakukan kalibrasi. Jadi ini sebagai titik acuan referensi kalibrasi agar dapat menentukan panjang gelombang dari spektrum gas hidrogen. Itu kita dapat tentukan dengan harus dilakukannya proses kalibrasi pada laser. Ini harus dilakukan supaya kita mendapat menentukan panjang gelombang dari spektrum gas hidrogen. Nah, adapun titik warna hijau dari laser ini adalah panjang gelombangnya sebesar 543 nanometer, dan titik warna merah dari laser pointer itu panjang gelombangnya adalah 633 nanometer. Ini sudah ketentuan dan digunakan untuk dilakukannya kalibrasi. Nah, nanti di software tracker akan dilakukan kalibrasi seperti itu. Nah, ada banyak pertanyaan di sini. Ada berapa warna spektrum cahaya yang dapat Anda amati? Nah, yang bisa kasat mata itu kan udah ada 3, yaitu warna biru tadi, warna biru langit, dan warna merah. Sedangkan bagaimana cara kita dapat melihat warna apa yang memiliki intensitas tertinggi? Secara kasat mata kita dapat menentukan bahwasanya yang paling tinggi ini adalah warna biru langit dan warna merah, tetapi intensitasnya belum tahu berapa lumanya, intensitas cahayanya yang bisa kita lihat. Nah, itu secara kuantitatif kita tidak dapat menentukan warna apa yang memiliki intensitas tertinggi, seperti itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana intensitas cahaya yang tinggi ini dapat terjadi perpindahan elektronnya. Nah, sebelum kita menganalisisnya spektrum cahaya tersebut, kita harus menentukan berapa panjang gelombang dari warna biru tadi, berapa panjang gelombang dari biru langit tersebut, dan berapa panjang gelombang dari warna merah. Nah, itu dapat kita lakukan dengan melakukan tracking di software tracker. Nah, kita klik tadi, kita buka lagi software trackernya dengan file. Sudah muncul seperti ini, lalu file, open file. Nah, lalu kita ubah ke video, tracker, dan video. Nah, di sini kan sudah ada nih. Kita karena melakukan spektrum cahaya gas H, maka kita pilih gas H.move. Video bawaan dari software tracker. Nah, klik 2 kali, lalu muncullah seperti ini. Kalau kita play tidak akan ada perubahan. Nah, seperti yang tadi gerak. Makanya kenapa? Nah, seperti ini. Kita lakukan proses trackingannya dengan cara yang pertama kita kalibrasi dulu laser titik hijau dan titik merah ini dengan klik Show Height or Create Calibration Tools, lalu New, dan pilih Calibration Points, bukan Calibration Stick. Nah, ini kita arahkan titik yang warna kursor ke titik warna hijau, lalu klik Shift tahan lama, berubah kursornya menjadi persegi bentuk persegi, lalu klik kiri mouse, lalu juga sama tekan Shift-nya lama, lalu klik kiri mouse ke titik pusat warna merah ini, titik warna merah. Nah, selesai. Nah, di sini ada calibration points A, axis X, dan XY. Karena kita prosesnya adalah hanya pada sumbu X saja, maka ini kita klik dan pilih X only saja. Nah, X1-nya ini adalah titik hijau, X2-nya adalah titik merah. X1-nya ini kita ubah sesuai dengan apa yang ada tadi di slide tadi, presentasi tadi, bahwasanya yang titik hijau ini memiliki panjang gelombang 543 nanometer. Kita ubah ini 543 nanometer.
Dan yang ini adalah yang warna merah itu tadi berapa? 633 nanometer. Sip. Nah, kita hiraukan satuannya meter karena nanti kita akan tentukannya pasti langsung menjadi nanometer. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita tracking. Caranya track, terus new, lalu bukan point mask lagi, melainkan line profile. Nah, yang ini kita hilangkan dulu. Nah, sip. Untuk mengetahui dan supaya kita bisa tracking video ini, spektrum gas hidrogen ini, caranya di kursornya ini arahkan ke bagian sebelah kiri yang warna gelap, warna hitam, lalu tekan shift lama, lalu drag, klik kiri mouse dan drag seperti ini. Nah, kita sudah dapat menentukan nih ada yang tinggi, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang tingginya sedang lah, kayak gitu. Nah, grafik ini akan menunjukkan berapa sih intensitas cahayanya yang satuannya luma terhadap panjang gelombang. X-nya ini panjang gelombang. Nah, yang tinggi kecil ini pastinya ini adalah yang warna biru ini. Sedangkan yang paling tinggi ini adalah warna biru. Yang tinggi yang kedua setelah tadi adalah yang warna merah. Nah, kita geserkan luma ini. Nah, kita dapat menentukan berapa panjang gelombang dari warna biru langit, dan warna merah. Berarti kita akan menentukan panjang gelombang warna biru. Cari lumanya ini, karena lumanya ini bernilai 9, itu berarti ada di bagian gelap. Kita cari lumanya yang semakin lama itu tingginya langsung drastis gitu, nilai lumanya. Kita cari, nah ini dia nih, 42,4. Dapat ya 42,4 lumanya. Nah, lalu kan turun langsung ya. Jadi 42,4 lumanya ini adalah intensitas cahaya dari yang ini, yang warna biru. 42,4 intensitas cahayanya dengan panjang gelombang berarti 434,1. Nah, kita ubah terlebih dahulu di sini 434,1 tadi ya, 434,1 nanometer. Nah, kita lihat lagi. Oke, benar ya. Sekarang kita cari yang paling tinggi nih. Berarti kan berada pada antara 200 sampai 250. Berarti cari antara 200 sampai 250 luma. Di bagian tabel lumanya, nah dapat nih 222,1 luma. Itu adalah intensitas cahaya pada spektrum warna biru langit dengan panjang gelombang berarti 485,6. Kita klik lagi 485,6. Nah, 485,6. Oke. Lalu yang terakhir yang warna merah, cari yang diantara 150 dengan 200 luma. Kita cari masih belum ketemu juga. Nah, dapat nih. Yang paling tinggi 183,3. Berarti pada panjang gelombang 657,2. Nah, ini kita tulis lagi 657,2 657,2 seperti itu, 657,2. Siap, betul nanometer. Jadi kita udah dapatkan nih warna biru langit, merah, panjang gelombangnya segini. Biru dengan panjang gelombang 434,1, biru langit 485,6, merah 657,2. Nah, itu kita sudah dapat mengambil datanya dari data spektrum cahaya gas hidrogen. Nah, bagaimana cara kita untuk menganalisis lebih lanjutnya? Kita dapat menentukan nilai N-nya. Kita dapat menentukan nilai N-nya
ini dengan menggunakan deret Balmer, yaitu 1 per lambda sama dengan RH. RH-nya ini adalah 1,09678 kali 10 pangkat 7 per meter dikali 1 per 2 pangkat 2 dikurangi 1 per n kuadrat. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini dari tadi, deret Balmer ini elektron yang melakukan deeksitasi akan kembali lagi ke kulit kedua. Yang ini, yang tadi nih. Nah, ini n-nya sama dengan 2 deret Balmer, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa dan teman-teman semuanya bisa mencari nilai n-nya berdasarkan tadi lambdanya kan sudah kita dapat tentukan 434,1, 485,6, 657,2 dan dapat kita tentukan nilai n-nya itu berapa dengan melakukan operasi matematik seperti itu. Dicukupkan sekian presentasi dan pengenalan software tracker. Sudah terima kasih Bapak Ibu sudah mendengar, Bapak Ibu dan semua rekan-rekannya yang sudah mendengarkan presentasi dan tentang pengenalan software tracker, dan jangan patah semangat untuk mengeksplor software tracker ini karena sudah banyak video-video dan tutorial video yang sudah berkenalan tentang software tracker tersebut, dan bisa dieksplor juga software trackernya dan juga digunakan video-video yang Bapak Ibu atau teman-teman semuanya rekam sendiri gitu, dan lalu kita tracking di software tracker tersebut. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang telah mendengarkan presentasi ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.